sekiannya presentasi dari kami dengan materi metode ramalan penjualan. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Anita Amalia Putri, lalu Diatri Atmawati, Dinda Davita Lestari, EN Fitri Aryani, Eva Safitri, Felicia Ayu Puspita, Kartika Dwi Cahya, Risa Trianingsih, dan Widiana Triwinujam. Langsung saja kita memasuki materi ke pertama yang akan dibacakan oleh Risa. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang kita bahas kali ini adalah ramalan penjualan. Yang pertama adalah pengertian ramalan penjualan. Perlu kita ketahui bahwa ramalan penjualan atau forecasting penjualan adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Kemudian di sini ada pengertian ramalan penjualan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujana, bahwa ramalan penjualan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data masa lalu yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Kemudian yang kedua, menurut Nafarin, ramalan penjualan merupakan kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dirubah berdasarkan data yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Kemudian yang ketiga, menurut Sumayang, ramalan penjualan merupakan perhitungan yang objektif dan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ramalan penjualan merupakan proses perhitungan yang dilakukan menggunakan data-data masa lalu yang kemudian dianalisis, tentunya akan membawa perubahan yang lebih baik dari yang masa lampau. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ramalan penjualan. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Dalam ekonomi suatu negara pasti pernah terjadi adanya inflasi dan resesi yang berdampak cukup besar terhadap penjualan di masa depan. Oleh karena itu, manajer harus mempelajari secara menyeluruh mengenai perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya sebelum memproyeksikan penjualan periode berikutnya untuk meramalkan penjualan yang akurat. Yang kedua adalah demografi konsumen. Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan harus dipertimbangkan dalam memproyeksikan permintaan barang dan jasa karena sangat mempengaruhi penjualan. Selain itu, kelompok sosial seperti keluarga dan lingkungan pertemanan juga mempengaruhi perilaku konsumen. Oleh sebab itu, manajer harus mempelajari dengan cermat demografi konsumen sebelum memperkirakan penjualan untuk periode berikutnya. Yang ketiga, pesaing atau kompetitor. Ada beberapa jenis pesaing yang berurusan dengan jenis produk dan layanan jasa. Selain itu, juga harus mencermati pendatang baru yang mungkin akan mengukur pangsa pasar. Maka dari itu, perusahaan, khususnya tim pemasaran, harus mempelajari strategi penetapan harga, skema promosi, desain produk, peningkatan teknologi, dan sebagainya dengan hati-hati supaya kita dapat bersaing dengan kompetitor. Yang terakhir yaitu perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam strategi perusahaan sangat mempengaruhi penjualan, seperti skema promosi serta kebijakan harga. Karena itu, manajemen dituntut untuk mempelajari setiap perubahan terkait pengaruhnya terhadap penjualan keseluruhan penjualan. Oke, untuk materi yang ketiga adalah metode forecasting. Metode forecasting terbagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Untuk metode forecasting kualitatif, peramalan secara kualitatif biasanya menggunakan pendapat atau judgement. Peramalan kualitatif umumnya bersifat
Karena kan di sini jumlah datanya genap. Kenapa? Kalau data genap itu X-nya tidak dimulai dari 0. Kan di sini di tengah tidak ada datanya. Berarti Bagi 2 kan nggak ada di tengah. di tengah kan tidak ada datanya. Nah, yang tengah ini kan 0. Nah, untuk bawah jangan kelipatan. Jadi kan ini 1. Di sini kan di bawah ini kan nggak ada data. Berarti untuk 2. Terus yang ini ada data. Ini 3. Seterusnya gitu. Untuk mencari X-nya kita tinggal mengalihkan X sama Y-nya. Berarti min 1, min 3, min 5. Paham? Karena kan di sini jumlah datanya genap. Kenapa? Kalau data genap itu X-nya tidak dimulai dari 0. Kan di sini di tengah tidak ada datanya. Berarti Bagi 2 kan nggak ada di tengah. di tengah kan tidak ada datanya. Nah, yang tengah ini kan 0. Nah, untuk bawah jangan kelipatan. Jadi kan ini 1. Di sini kan di bawah ini kan nggak ada data. Berarti untuk 2. Terus yang ini ada data. Ini 3. Seterusnya gitu. Untuk mencari X-nya